Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan untuk saat ini akan kita baca dan renungkan bersama-sama dari Galatia pasal 6 ayat 2 sampai dengan 9. Demikianlah firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semut adalah binatang kecil dan unik. Pertama, semut adalah binatang kecil terkuat, karena ia mampu mengangkat beban yang lebih besar dibandingkan tubuhnya yang kecil. Kedua, jika beban yang didapat terlalu berat, semut akan mengajak semut lain mengangkat rame-rame. Yang ketiga, semut juga dikenal tidak egois. Ketika ada semut lain tidak bisa membawa makanan yang ditemukannya, ia akan mengajak bersama-sama untuk mengangkat makanan yang ditemukan ke sarang, kemudian dimakan rame-rame pula. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini kita merasakan beban hidup yang harus kita tanggung? Ya, pasti semua sedang merasakan hal yang sama. Beban adalah barang atau muatan yang dibawa atau dipikul yang bisa menghambat perjalanan. Beban menjadi sebuah kiasan tentang sesuatu yang sukar untuk dilakukan. Kalau membicarakan beban hidup, itu berarti sebuah ungkapan betapa sulitnya perjalanan hidup karena berbagai persoalan yang harus dipikul dan ditanggung. Tentu kita semua tidak mengharapkan beban atau mencari-cari supaya kita mendapatkan beban itu. Karena beban hidup akan datang dengan sendirinya tanpa dicari. Sebab akan selalu saja ada persoalan yang terjadi dan harus dihadapi dalam hidup kita. Pekerjaan yang sangat mungkin membutuhkan usaha ekstra keras, bahkan tampak tak mungkin untuk dikerjakan. Belum lagi jika ditambah dengan menyebutkan pergumulan hidup yang harus ditanggung, baik persoalan pribadi dan keluarga, juga kebutuhan-kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi, penyakit dan lain sebagainya. Itulah yang sering disebut beban hidup yang pasti dirasakan semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kenyataan hidup manusia yang demikian, Rasul Paulus memberikan nasihat supaya jemaat bertolong-tolongan dalam menanggung beban. Mendengar nasihat ini, pasti kita akan tertawa kecil. Bagaimana mungkin orang berbeban bisa menolong orang lain untuk menanggung bebannya? Padahal setiap orang memiliki beban sendiri-sendiri, dan setiap orang pastilah akan lebih fokus bagaimana mengurangi beban dan keluar dari beban hidupnya masing-masing. Nah, ada banyak alasan yang kita dengar pasti. Beban sendiri saja berat, ngapain ikut nanggung beban orang lain? Urusan sendiri saja belum selesai, ngapain ngurusin orang lain? Disinilah rupanya letak persoalan itu. Sehingga mengapa orang begitu sulit membuka diri untuk membantu orang lain? Karena hanya fokus pada dirinya sendiri. Jika masing-masing orang mau bersikap untuk saling menolong dalam menanggung beban, tentu beban yang ditanggung itu menjadi ringan.
Rasul Paulus mendorong supaya saling bertolong-tolongan dalam menanggung beban. Menolong orang lain menanggung beban bukan berarti kita mengambil alih sepenuhnya beban mereka. Tetapi ada bagian yang bisa kita berikan untuk menolong orang lain. Demikian juga jika orang lain bersikap demikian. Bukankah beban kita semua akan menjadi ringan? Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah sangkul sinangkul ing bot repot itu lebih indah? Ada saat di mana kita perlu bantuan teman dan orang lain. Seperti halnya semut yang selalu bekerja sama dalam menanggung beban. Saat ini kita semua dalam situasi yang sulit. Beban hidup kita semua semakin berat karena virus corona. Saatnya tidak hanya fokus pada diri sendiri, fokus pada beban hidup kita sendiri, persoalan dan kesulitan sendiri, tetapi bersama-sama membangun kekuatan untuk tolong-menolong dengan kemampuan yang kita miliki, sehingga tidak ada seorang pun dari saudara kita yang terkapar karena tertindih oleh bebannya sendiri. Amin.